hari ini sudah dilaporkan kegiatan terkait prank dari saudara BW dan saudari P. Baim Wong dan Paula terancam hukuman 1 tahun 4 bulan gegara buat konten prank KDRT di kantor polisi. Meski Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven sudah meminta maaf, proses hukum terus berlanjut. Senin 3 Oktober 2022 kemarin, Baim dan Paula dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sahabat Polisi Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya dilaporkan menggunakan pasal 220 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Sudah kita terima laporan polisi dari Sahabat Polisi Indonesia. Kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berencana memeriksa polisi yang menjadi korban prank artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven dalam konten laporan kekerasan dalam rumah tangga. Aksi prank laporan KDRT itu dibuat Baim dan Paula di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu 1 Oktober 2022 sore. Adapun polisi yang akan diperiksa penyidik adalah yang melayani konten laporan dari Paula. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi pada Selasa 4 Oktober 2022 belum bisa memastikan soal jadwal pemanggilan dan pemeriksaan polisi yang menjadi korban prank laporan KDRT oleh Baim dan Paula. Menurut Nurma, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan saat ini tengah memeriksa berkas laporan oleh perwakilan Sahabat Polisi Indonesia, Teguh Zanzabila ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, konten prank itu sempat tayang di kanal YouTube Baim Paula pada Minggu 2 Oktober 2022 siang. Kini video tersebut telah dihapus. Dalam video vlog tersebut, Paula berpura-pura membuat laporan kasus KDRT, dia bertugas melapor ke polisi. Adapun Baim duduk di dalam mobil dan memantau aktivitas istrinya melalui kamera tersembunyi di dalam tas jinjing. Baim terlihat tertawa-tawa saat Paula masuk ke Polsek Kebayoran Lama. Ia juga mulai merasa sedikit tegang. Sesampainya di dalam kantor Polsek Kebayoran Lama, Paula mengatakan ia hendak melaporkan suaminya yang telah berbuat kekerasan kepadanya. Polisi yang bertugas mulanya tak mengetahui perempuan itu adalah Paula karena masker yang dipakai. Ia kemudian meminta Paula melepas maskernya dan mulai mengenali Paula. Petugas polisi yang tadinya tidak berseragam pun kembali ke ruangannya untuk memakai seragam karena hendak menangani laporan Paula. Tak lama kemudian, Baim yang menunggu di luar kantor Polsek Kebayoran Lama pun menemui Paula di dalam ruangan pelaporan. Sang polisi langsung sadar bahwa ia tengah diprank oleh Baim dan Paula. Baim dan Paula pun tertawa-tawa sembari mengiyakan bahwa mereka sedang melakukan prank dengan berpura-pura membuat laporan kasus KDRT. Terkait konten prank laporan KDRT yang kini banyak kecaman, Baim dan Paula kemudian mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin siang. Ia kemudian meminta maaf, mengakui salah dan akan introspeksi diri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!